Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, kita akan membahas tentang terapi kretek-kretek atau chiropraktik ya, yang ada di pijat kretek Tasikmalaya ini. Jadi terapi kretek-kretek ini asalnya dari mana itu masih ambigu, nggak jelas kayak gitu. Karena banyak metode pengobatan seperti ini, tapi dengan nama yang berbeda-beda ya. Kalau misalkan di Amerika namanya chiropraktik ya, kalau di Cina namanya tirtar. Kalau di Jepang ada Yumeho atau Yamatera, itu hampir sama juga. Kalau di Malaysia ada PTB, terapi tulang, pembetulan tulang belakang ya. Terus di Thailand ada Mesek Thai juga seperti itu metodenya. Di Kalimantan ada juga tabib krok-krok ya, itu juga turunan juga. Kalau di Indonesia biasanya lebih dikenal dengan kretek-kretek ya, karena suaranya kretek-kretek. Ada juga yang punya metode krek method, ada juga yang CLM Chris Leong method ya, juga seperti itu. Jadi yang dibenahi itu adalah struktur tulang belakang ya. Jadi tulang dan sendinya dibenahi. Insya Allah kalau tulang dan sendinya bagus, otot juga saraf pun juga kerja juga maksimal ya. Setelah kata seperti ini, jika kita punya bangunan rumah ya, bangunan rumah itu untuk tulangnya itu adalah pondasinya ya. Tulangnya pondasinya, di antara tulang ada penghubungnya itu ya, mungkin ya sendi-sendinya itu ya yang kita benerin. Misalkan kita menggunakan metode terapi kretek-kretek ya. Jadi kalau pondasinya kuat ya, mungkin seperti saraf dan ototnya itu ibaratnya kayak sebuah TV ya. Terus untuk saraf dapat penghubungnya itu sebuah kabel. Nah, nanti misalkan pondasinya bagus ya, mungkin kabelnya pun tidak akan tertindih dengan ornamen-ornamen yang ada di pondasi itu, sehingga TV pun bisa nyala dengan baik, kulkas pun bisa nyala dengan baik. Dan seperti itu kan terapi kretek-kretek. Jadi kita lebih fokus membenahi sendi seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan sendi aja, biasanya pasien kurang terpuaskan. Badannya sudah enak, badannya sudah gerak tubuhnya enak, tapi masih ada beberapa terjadi nyeri di bagian tertentu ya, karena masih ototnya masih ada spasme atau kekakuan, sehingga terjadi room ya, terjadi ruang gerak yang terbatas seperti itu. Sehingga di pijat Tasikmalaya ini tidak hanya dikretek aja, nanti kita kombinasikan dengan meses ya. Kita kombinasikan dengan spot meses ya di bagian tertentu. Misalkan di bagian ada keluhan bahu ya, akan kita meses di bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik ya. Misalkan keluhan bahu, biasanya orang-orang itu pakai baju susah, buat sisiran susah, buat garuk susah, buat ngambil susah, buat peganginnya aja susah. Jadi dia jadi gerak ruang batas, misalkan dia diangkat cuma segini aja. Nah seperti itu. Penyebabnya banyak hal, bisa mungkin waktu tidur ditindih ya, bisa juga karena pengaruh gula darah yang tinggi atau tensi yang tinggi, sehingga terjadi kekakuan otot seperti itu. Yang itu kita gunakan kombinasi kretek sama meses ya, meses sudah betul. Terus juga banyak juga ya keluhan di HNP atau saraf kejepit ya. Ini juga sangat cocok sekali kita metode dengan kretek-kretek ya. Jadi HNP itu letaknya seperti ini. Jadi misalkan ini tulang, ini bantalan, ini tulang. Bantalannya ini ada cara namanya cara nukleus. Dia caranya itu bisa keluar ya, bisa keluar bulging, bisa bantalannya gepeng ya, bisa bantalannya pecah. Kalau bantalannya pecah sudah masuk ke ranah medis, itu harus dioperasi. Tapi kalau cuma menonjol ataupun gepeng ya, itu masih bisa dilakukan dengan metode kretek-kretek ya, karena terjadi penjepitan dari tulang tadi. Kalau di dunia kedokteran mungkin dia akan dioperasi, dilakukan robekan di sini ya, terus diangkat, bantalannya dimasuknya, selesai. Tapi ada faktor resiko, pasti saat dirobek pun juga pasti ada beberapa saraf ataupun otot yang mengalami kerusakan gitu. Tapi kalau dia kretek-kretek ya ibarat sebuah TV ya. TV itu kok bunyi nyala kepiur, mungkin ada beberapa kabelnya yang kendor. Makanya istilahnya kayak digedor dor, nanti kabel yang nggak kencang tadi akan nempel sendiri, terus jadi nyala seperti itu. Nah di sini kretek pun juga gitu. Harapannya kita tarik seperti ini, krek, saat ditarik bantalannya masuk, sudah selesai, sesimpel itu ya, seperti itu. Terus teknik yang kita gunakan banyak sekali ya, tekniknya seperti ini. Nah ini ada 35 teknik ya, ada 35 teknik ya,
seperti ini yang kami lakukan, ada 50 teknik. Nah, 30 teknik itu buat apa juga? Buat seluruh tubuh ya, mulai dari cervical sini sampai pundak. Cervical sampai pundak itu untuk mengcover atau memperbaiki di bagian ini ke atas ya. Keluarnya biasanya untuk cervical sampai pundak itu pusing-pusing, vertigo, leher buat nengok ke kiri ke kanan susah ya, termasuk tangan juga diangkat juga susah, itu bagian cervical seperti itu. Terus ada bagian torakal ya, dari torakal 1 sampai torakal 12 itu yang mengcover di depannya, sehingga orang di tertentu kadang keluarnya pinggang tapi asam lambungnya, punya penyakit asam lambung jadi sembuh ya, punya penyakit mah jadi sembuh kayak gitu, karena selama di bagian dada di tulang iga ini diperbaiki, insya Allah organ-organ di depannya yang dilindungi ini bisa ikut baik ya. Nah terus satu lagi di bagian lumbar. Nah ini yang sering terjadi yang namanya HNP atau saraf kejepit ya. Biasanya ini nanti berpengaruh akan menjalar sampai ke bokong ya, ke paha, ke lutut sampai ke kaki, mengkurang seperti itu. Jadi misalkan terjadi saraf kejepit dibiarkan secara lama ya, dia akan terjadi pengecilan otot karena beberapa saluran terjadi penyumbatan sehingga suplai untuk ruang gerak otot dan saraf terbatas seperti itu. Jadi teman-teman yang punya keluhan misalkan bersila susah ya, rukuk susah, tangan diangkat susah, leher buat nengok nih kanan susah ya, sering pusing. Banyak pasien saya yang mengeluhkan sering ke dokter seminggu sekali, sekarang sudah nggak pernah ke dokter karena sembuh ya, bagian cervical sudah benar. Terus badan jadi ringan. Terus biasanya panggul sini ya, panggul biasanya buat melangkah susah atau tangan buat kayak ini nggak bertenaga kayak gitu, sangat cocok saya dengan metode ini ya. Teman-teman yang berminat silakan hadir di PISA Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.